Perkenalkan, nama saya Deborah Thalia dengan NIM 2000049. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai konteks teks akademik. Sebelumnya, terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza, ARMHUM, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi hari ini. Baiklah, langsung saja penjelasannya. Teks akademik atau teks ilmiah merupakan tulisan yang membahas tentang ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, atau teks yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan dalam suatu metode pembelajaran. Biasanya berupa buku fiksi seperti kamus, KBBI, buku pelajaran, dan atau sebagainya. Kemudian ada beberapa konteks dari teks akademik ini, yaitu konteks akademik atau teks ilmiah, genre makro, genre mikro. Selanjutnya, itu misalnya seperti buku, ulasan buku, proposal, penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel lainnya, atau artikel ilmiah. Jenis-jenis ini merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Selanjutnya ini ada genre. Genre dalam arti sempitnya itu adalah jenis, sedangkan dalam arti luasnya itu adalah proses sosial yang melatar belakangi lahirnya teks. Nah, untuk genre itu ada dua. Yang pertama ada genre makro dan genre mikro. Untuk genre makro itu adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah teks secara keseluruhan. Sedangkan untuk genre mikro itu adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Beragam genre mikro itu telah kita pelajari di sekolah seperti pada saat SMP dan SMA. Nah, selain itu, pada genre makro itu genre kompleks atau genre teks majemuk yang berwujud dalam campuran atau berbagai jenis teks. Dan untuk genre mikro itu genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks di atas. Nah, untuk penjelasan lebih pahamnya, genre sama artinya dengan ragam teks, di mana perihal genre ini menjadi pembagian suatu bentuk seni atau tutur tertentu menurut kriteria yang sesuai dengan bentuk tersebut. Sedangkan makro artinya besar atau luas, sehingga dari ulasan tersebut secara singkat pengertian teks genre makro adalah ragam besar atau kompleks yang di dalamnya terdapat bermacam jenis teks genre makro. Jenis-jenis teks itu ada dua. Yang pertama ada jenis teks menurut konteksnya, ada faktual dan non-faktual. Yang kedua ada jenis teks menurut hubungan logis pada genre. Itu ada teks sederhana atau tunggal, kemudian teks kompleks atau majemuk, genre mikro dan genre makro. Selanjutnya menelusuri dan menganalisa model teks akademik. Teks akademik. Teks akademik ini adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, dan disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan teks non-akademik itu adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti dongeng, novel, roman, legenda, dan lainnya. Nah, untuk perbedaan dari teks akademik dan non-akademik itu adalah untuk teks akademik itu ditulis ilmiah. Yang pertama sederhana dalam hal struktur kalimat, padat informasi, padat akan kata-kata leksikal, kemudian banyak memanfaatkan nominalisasi, kemudian banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Sedangkan untuk teks non-akademik itu secara lisan atau nomina. Yang pertama rumit dalam struktur kalimat, cenderung tidak padat informasi, padat akan kata-kata struktural, kemudian cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi, dan terakhir cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika dan karena tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Nah, dari perbedaan kedua ini sama saja tidak ada perbedaannya, hanya saja perbedaannya pada poin kelima.
Untuk yang teks akademik itu perbedaannya banyak memanfaatkan metafora gramatika. Sedangkan pada teks akademik yang non akademik itu cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika. Dan yang terakhir, untuk contoh-contohnya bisa kita lihat seperti ini. Itu ada ulasan buku, proposal penelitian, kemudian ada laporan penelitian, dan terakhir itu ada artikel ilmiah. Demikianlah penjelasan saya mengenai membangun konteks teks akademik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih Prof dan teman-teman.